Majelis Taklim dan juga anak-anak TPA tahun 2012. Kemudian tahun 2015 kebetulan saya ditunjuk jadi ketua DKI waktu itu tahun 2015 sampai sekarang udah 10 tahun lebih. Alhamdulillah semua itu dari dana swadaya masyarakat, dana warga. Kan kebetulan nggak punya channel ke ini Pak, ke pemerintahan, jadi benar-benar swadaya. Tahun 2021 kita ini Pak mulai kebetulan ada informasi tentang IMB tahun 2021. Alhamdulillah kita dapat IMB tahun 2021 ini. Ini barangnya asli ini. Mantap. Ini asli ini. Cap stempelnya masih basah ini. Asli 2021. Terus setelah itu kita alhamdulillah dapat ini pembangunan turap Pak di sebelah sini. Jadi dulu ini sempat longsor, udah lama longsor. Di sebelah ini kan kuburan. Sebelah ini kuburan. Ini udah lama longsor, kemudian kita alhamdulillah usahakan dapat dari APBD. Nah ini baru sekali ini. Baru sekali ini. Nah, nanti ke depan kalau misalnya bisa lagi ya 2027 kita ajukan nanti tutup masjid itu awalnya musola ini. Ini tampak dari sana itu sebenarnya nggak kelihatan kalau itu masjid. Nah dari pembicaraan jamaah warga kita sepakati kita cari yang namanya arsitek terus kemudian alhamdulillah ketemu digambarkan. Nah ini semewah ini Pak gambarnya itu semegah ini. Bayangan saya paling 500 juta gitu. Bayangan saya itu ternyata ini Pak 2,1 itu 10. Saya ngambil komanya aja nggak berani Pak. Salah jadi Pak. Pak PPN ini Pak ini. Jadi nanti 2020 ini habis masa berlakunya. Perpanjangan. Seharusnya Juni, jadi kan bulan sebelum Juni harusnya Januari saya sudah membuat laporan dan permohonan. Tapi sekarang saya belum bikin itu. Insya Allah kita segera bikinkan, kemudian kita mohonkan untuk perpanjangan dari perjanjian bersama. Dan alhamdulillah masjid ini walaupun bentuknya seperti ini kegiatannya banyak Pak. Yang kelola ibu, bapak-bapaknya yang duit Pak, ibu yang ngajar ngaji. Sebenarnya dulu rencananya anak-anak ngaji di sini, cuman di sini agak sedikit apa serem apa gimana ya, ibu nggak berani ngajar di sini. Akhirnya kalau nggak di dalam ya di teras. Nah nanti kalau ini sudah represent lagi sesuai gambar ini ya Pak, ini udah bagus banget ini. Nanti kita kasih segala fasilitas, nanti insya Allah anak bisa nyaman ngaji di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Ketua DKM kita Bapak Eko Joko Suranto yang telah memberikan sambutannya yang cukup menghilangkan ketegangan kita semua terasa di sini. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan, menyimak yaitu presentasi tahapan rencana renovasi dan RAB yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Panitia yakni Bapak Haji Khairul Anwar. Kepada beliau kami persilakan. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Camat Muska Jaya yang sudah bersedia hadir beserta Pak Lurah, PRW serta seluruh ketua RT 1 sama dengan 7. Kemudian tidak lupa kepada Ibu Camat, Bu Lurah dan seluruh jemaah Masjid Al-Mujahidin yang kami hormati. Izin Pak Camat, Pak Lurah dan para pengurus RT PRW kamera itu nggak nyala ini mati Pak Ketua DKM. Ini gambar masjid existing yang masjid saat ini. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kami juga sudah dilengkapi dengan TBG atau TMB. Silakan Pak Ustaz. Luas area masjid ini Pak Lurah, Pak Camat, ini kurang lebih 930 meter persegi dari batas pagar situ sampai dengan depan, kemudian samping ke kuburan. Jadi total luasnya itu adalah 930 meter persegi. Nah, bangunan lama ini terdiri dari 2 bangunan inti. Bangunan ini sendiri sebagai masjid, kemudian tambah aula untuk kegiatan bermacam-macam kegiatan di sini. Jadi 2 bangunan utama yang existing saat ini. Nah, untuk kedepannya ini akan kami jadikan satu Pak Camat, Pak Lurah. Hanya saja memang nanti akan bertahap. Yang ini yang tampak lobinya ini nanti di lorong ini Pak Camat. Ini kemudian ini yang menjadi tahap pertama. Gitu. Tahap keduanya adalah
yang aula ini. Ini Pak Camat, Pak Lurah. Baru tahap ketiga yang terakhir itu adalah menara plus service area yang di belakang. Ada gudang, ada tempat dan sebagainya. Hanya saja memang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, biayanya begini yang muncul. Ya Pak, secara total dana adalah 2.170 juta rupiah. Memang kami dari panitia memang nggak kebayang angkanya kok bisa muncul seperti ini gitu Pak. Tetapi setelah dipresentasikan oleh arsiteknya, ya cukup masuk akal dengan konstruksi yang seperti ini, desain seperti ini. Nah sehingga sebelum kami mulai, makanya hari ini kami akan melakukan peletakan batu pertama, kemudian nanti setelah lebaran akan kami mulai pembangunannya. Secara proses perizinan sedang kami ajukan ke Kota Bekasi untuk melengkapi syarat administrasi renovasi ini. Sedang kami selesaikan. Memang awalnya dari pihak pemerintah juga selesaikan aja, nggak usah pakai ini. Takut terjadi sesuatu, entah tukangnya harus seperti apa, kecelakaan fatal, nanti kan panitia juga yang kena. Makanya ini haruslah menjadi syarat minimal Pak Camat yang segera kami selesaikan. Nah sehingga total dana ini dari 2 miliar sekian kami bagi dalam 3 tahap. Tahap pertama itu adalah sebesar 783 juta sekian, adalah untuk yang ini, lobi yang ini, kemudian sampai yang ini. Kemudian tahap kedua 636 juta sekian, itu adalah tahap yang ini untuk yang aula ini. Ini nanti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM untuk fasilitas kegiatan ibu-ibu mengajar, mengaji maupun kegiatan yang lainnya. Baru nanti sisanya 545 juta sekian untuk menara dan service area di belakang. Nah itu yang rencana mimpi kami Pak Camat, Pak Lurah. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi mohon dukungan dan doanya. Tadi di belakang sudah nyetuk sedikit. Kalau ada donatur ya boleh kan sambungin gitu. Ya lancar. Maunya. Insya Allah lah, optimis. Kalau ada Pak Camat. Ada Pak Camat. Nah tadi Pak Ketua juga memang ini yang tahap kedua ini Pak Camat sudah kami ajukan untuk 2027. Cuman mungkin secara administrasinya berarti kan ini dulu harus selesai tahap pertama baru nanti tahap kedua. Jadi kalau memang ini terrealisasi ya sudah cukup terbantu sih. Kalau ini terrealisasi 700 juta saja ini sudah lumayan, terrealisasi cukup banyak. Jika ini memang bisa dibantu nanti oleh APBD Kota Bekasi. Itu saja mungkin Pak Maskor melengkapi tadi disampaikan oleh Pak Ketua DKM yang bisa kami tambahkan. Sekali lagi mohon doa dan dukungannya dari jajaran Camat dan Lurah Distrik Jaya dan seluruh ketua RW dan RT di wilayah Gerang Harapan RW 014. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar dulu Pak. Demikian tadi kita sama-sama dengarkan pemaparan rencana renovasi dan anggaran belanjanya. Dalam hal ini barangkali ada yang ingin bertanya kepada Ketua Panitia, kami persilakan. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya lebih jelas? Mungkin ada nggak kira-kira? Bapak atau siapa? Pas ya. Alhamdulillah. Tadi sudah jelas sekali yang dipaparkan oleh Ketua Panitia Bapak Haji Khairul Anwar. Silakan Pak, kembali tempat duduknya. Terima kasih. Yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Nahrawi SAP MSI selaku Camat Mustika Jaya. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin di lingkungan RW 14 Kelurahan Mustajaya. Yang saya hormati Bapak Khairul Anwar, Ketua Panitia Pembangunan Renovasi Masjid Al-Mujahidin beserta jajaran panitia. Yang saya hormati para tokoh masyarakat di lingkungan RW 14 yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan yang saya hormati rekan saya ini sejak lama, Pak Ketua RW 14 Pak Supri, alhamdulillah beliau tetap sehat. Juga yang saya hormati para ketua RT yang hadir dari RT 1 sampai RT 7. Rekan saya dari Kelurahan Pak Lurah Mustajaya, Muhammad Jajuli. Dan tak lupa penceramah kita Pak Ustadz Nur Qasim LC, terima kasih Pak atas kedatangannya. Juga teman saya Ustadz Andriansah, Bapak Ibu hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan ini, tentunya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita masih dapat hadir dalam acara yang sangat mulia ini, yaitu sama-sama menyaksikan peletakan batu pertama dari renovasi Masjid Al-Mujahidin yang kita cintai. Salawat wassalam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah Pak RW, saya bisa bersilaturahim dengan wasilah undangan dari Pak DKM. Saya bisa datang dan bersilaturahim kembali dengan Bapak Ibu sekalian, para tokoh dan senior saya di sini. Kenapa? Karena saya pernah jadi lurah ya RW. Saya bersyukur sekali bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita ini kita akan selalu dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tentunya selaku Camat Mustajaya, saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Wali Kota, Pak Dr. Fiadianto. Sejauhnya beliau bisa hadir Pak pada kesempatan ini, namun karena ada satu dan hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau tadi pagi melalui ajudan WA ke saya, tolong Pak Camat bisa mewakili di sini untuk menyampaikan permohonan maaf. Tentunya mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan beliau. Kemudian tentunya yang berikutnya, saya selaku Camat Mustajaya juga Lurah Mustajaya mohon izin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada semua pihak, terutama DKM Masjid Al-Mujahidin, kemudian panitia pembangunan, juga para tokoh masyarakat, ketua RW dan RT yang ada di lingkungan RW 14, yang mana telah bisa merencanakan dan akan membuktikan pembangunan renovasi Masjid Al-Mujahidin ini tentunya dapat diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sekali lagi saya beri apresiasi, karena hal yang seperti ini susahnya minta ampun Pak, nggak gampang. Jadi jangan patah semangat Pak DKM ya, karena masjid memang rata-rata nggak ada yang sulap kamu jadi Pak, nggak ada, kecuali memang orang kaya mendadak tuh dan langsung 1, 2, 3 bulan selesai Pak. Kalau yang namanya jamaah, saya sendiri di sana nih Pak Lurah tahu lah, hampir 6 tahun Pak baru selesai ya. Karena itu apa ya, karena kita dibarengi dengan ngobrol terus tiap malam sama jamaah, gimana nih untuk yang sayap kiri gitu kan.
Ya udah ayo gitu biasanya. Udah begitu ya entar dulu lah, ada yang di belakang. Gitu. Jadi memang begitu Pak kalau masjid. Dan tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita mempunyai seorang DKM yang visioner ke depan, dan tentunya buat tokoh-tokoh didukung oleh semua pihak di sini. Yang kedua tentunya mari saya mengajak kita dukung Pak. Kita dukung, kita bantu, karena rumah ibadah ini adalah tanggung jawab kita. Apalagi maaf agama Islam yang memang wajib untuk membangun sebuah masjid yang intinya adalah untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwa orang yang membangun masjid, kata Ustadz nih, karena Allah, insya Allah Allah akan membangun rumah di surga untuk kita, yakin. Kemudian tentunya setelah jadi nanti mudah-mudahan secepatnya selesai, tentunya jangan hanya bangunan yang megah ya Pak RW ya, ajak masyarakat untuk memakmurkan. Kenapa? Karena sekarang banyak contohnya bisa kita lihat Pak, masjid yang bagus-bagus kalau subuh paling yang ajan dia, yang imam dia, yang makmum dia. Nggak di sini. Nggak beda. Dan orangnya ini banyak yang udah tua Pak, biasanya Pensiunan. iya. Jangan sampai demikian. Oleh karena itu mari kita dukung, kita makmurkan. Tentunya ya tadi disampaikan ada MUI, ada semua. Alhamdulillah. Karena kenapa? Kalau bukan dari masjid, kalau bukan kita Pak, Masya Allah zaman sekarang kita kalah sama jajan itu Pak, kan kita. Saya anak di pesantren Pak. Di pesantren itu memang nggak boleh HP. Ketika libur di rumah 1 minggu itu nggak bisa HP. Dan kita hanya ya udahlah kesempatan dia kan gitu. Tapi itu sebenarnya juga harus dibatasi. Karena dari HP inilah akan timbul hal-hal yang memang terjadi di lapangan, tawuran semua. Oleh karena itu mudah-mudahan di sini adanya Pak Ustadz, para tokoh, Pak RW yang punya visioner ke depan untuk anak-anak kita. Ya, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, akan seperti kita minimal begitu. Itu aja yang kita. Kemudian Pak untuk selanjutnya tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mari apapun yang kita keluarkan, sebesar apapun rupiah yang kita keluarkan, tetesan keringat, pikiran, ya yang paling enggak ikut-ikutlah, mudah-mudahan Allah bisa membalasnya dengan pahala yang berlipat. Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan pemerintahan, Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan bahwa pada hari ini kami di pemerintah mohon dukungannya sedang menjalankan instruksi Presiden Indonesia, juga arahan Bapak Wali Kota Bekasi terkait dengan gerakan Indonesia Asli. Pak Presiden mewanti-wanti kepada kami seluruhnya di perkantoran, baik itu swasta dan di pemerintah, setiap pagi sebelum melakukan pekerjaan kita hendaknya melakukan kebersihan dulu selama 30 menit. Oleh karena itu Pak RW mohon bantuannya, karena ini adalah program bagus Pak. Diislamkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi dalam rangka siapa lagi kita kalau bukan kita sendiri yang melaksanakannya. Jadi mari kita buat indah lingkungan kita, aman, sehat, kemudian resik, kemudian indah. Itu pengennya Pak Presiden dan dilanjut oleh Pak Wali Kota Bekasi. Amanahnya tolong Pak RW, Pak RT gerakan setiap minggu atau minimal 2 minggu sekali ada gerakan K3 di wilayah. Semuanya itu bisa dicerna, bisa dipahami bahwa semuanya adalah bernilai baik untuk kita semua. Saya rasa itu sambutan saya atas nama pemerintah, dan juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf Pak Wali Kota karena beliau tidak bisa hadir, dan saya atas nama pribadi mohon maaf apabila di dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tak lupa sebentar lagi kita memasuki bulan yang mulia, itu bulan suci Ramadan. Secara pribadi saya, keluarga mohon maaf apabila kemarin, saat ini, dan kemudian barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Oleh karena itu saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Selamat kepada panitia, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan terus bisa lancar, walaupun nanti pelaksanaan di akhir setelah Ramadan.
Tapi yang namanya usaha terus Pak dilakukan karena ini adalah niat baik. Dan saya hanya saran Pak, panitia tolong buat proposal Pak ke Wali Kota Bekasi. Karena saya pernah di Kabak TU, pernah di Kabak Kelurahan di Sekda. Penerimaan proposal itu dari Januari sampai Mei untuk pemberian hibah di tahun 2000 dan berikutnya. Jadi jangan sampai lewat Januari sampai Mei, karena Mei tanggal 15 itu saya tutup waktu saya Kabak TU. Saya tutup proposal itu. Nah kemudian proposal itu jumlahnya luar biasa Pak. Waktu saya sampai 2.600 proposal. Nah nanti terserah Pak Wali, tetapi paling tidak ada yang awal Pak. Di Sekda itu untuk masjid memang nggak besar sih Pak, jujur aja 50 juta sampai 100 juta ya. Itu nanti saya kawal sampai Kesos Pak, karena saya juga pernah kawal Kesos, pernah TU, jadi yang terima proposal langsung saya sampaikan Wali Kota kasih disposisi turunnya ke Kabak Kesra, nanti Kabak Kesra insya Allah kita titip Pak untuk tahun 2007. Tapi jangan telat, ya sebelum bulan Mei ya Pak kita sampaikan. Kalau sudah lewat Mei, Juni itu masuk nanti ABT. Jadi masuknya ABT itu pun kalau ada dananya, kalau enggak, kalau murni insya Allah ada Pak. Murni biasanya kita lihat skala prioritas Kesra itu, cek ke lapangan ternyata lagi bangun, nah itu biasanya. Kalau pas dicek ke lapangan biasa-biasa saja, itu biasa nanti. Siap. Itu saja Pak. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan itu Allah kabulkan. Dan sekali lagi saya mohon maaf, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama ditunggu sebentar Pak. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ahmad Jazuli, Bapak Lurah Sukajaya dan Bapak Ketua Panitia Renovasi berurutan dengan kemudian dilanjutkan dengan Pak Eko Joko Suranto dan tokoh masyarakat yakni Bapak Ketua RW 04 Bapak BH Suprianto. Kepada Bapak Camat Sukajaya kami persilakan untuk meletakkan batu pertama di rencana renovasi Masjid Jami Al-Mujahidin ini. Memang secara simbolis kita mulai meletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. أزكى تسليمي تهدى إليك يا طه وصلاة الباري الباري ترى عليك يا طه جئت بالخير يا نبي واهدنا للرسل يا نبي جئت بالخير
tadi kami hadirkan juga kepada ibu dari Bapak Camat atau istri Bapak Camat Nahrawi, Ibu Nahrawi, dan juga Ibu Lurah yang tadi. Mohon maaf apabila kami dalam pembawa acara ini kekurangan ataupun terselip kata-kata yang kurang berkenan. Demikian, selanjutnya kita akan mulai sesi kedua, yaitu kegiatan peringatan Isra Mi'raj dan Bagi Ramadan yang akan diisi oleh ceramah agama, yaitu pada al-mukarram kita Bapak Ustadz Nur Qasim LC. Jadi kita tidak berpindah tempat, tetap di sini. Pada kali yang agak panas bisa bantu ke depan kalau merasa panas, dan pada ini langsung ya Pak ya. Kalau geser. Siap ya Pak, di sini aja ya Pak. Acara itu Islam dan Tafsir di sini. Nah, situlah. Pak Ustadz sana rumah besar. Ya. Mustika Jaya Bapak Nahrawi hafizahullah, kita senantiasa mendoakan semoga beliau Allah berikan kesehatan, keafiatan sehingga terus bisa memimpin Kecamatan Mustika Jaya dengan amanah, dengan baik, sehingga kita menjadi bagian warga di Mustika Jaya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemanfaatan baik dalam urusan-urusan keseharian kita dan juga urusan-urusan keagamaan kita. Dan juga yang sama kita hormati Bapak Ahmad Jazuli selaku Lurah Mustika Jaya, kita juga mendoakan semoga beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan, kekuatan sehingga bisa menunaikan semua tugas dan amanah sebaik-baiknya. Dan juga Bapak RW berapa? 14 Bapak Supri hafizahullah, kita mendoakan semoga beliau Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan keafiatan, kekuatan, penjagaan sehingga terus bisa mengingatkan kita, membersama kita untuk kebaikan di lingkungan di mana kita tinggal. Ini yang biasanya kita di dalam masjid, sekarang kita ada di luar masjid, tapi insya Allah kita masih ada di lingkungan masjid. Semoga kita mengawali dengan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan semua nikmat yang sedemikian banyak Allah karuniakan dalam kehidupan kita. Nikmat yang bagi siapapun mustahil untuk menghitung satu persatu. Jangankan nikmat sepanjang hidup kita, nikmat hari ini, mulai kita bangun tidur sampai jam ini, jam 10:30 pun kita nggak akan mampu menghitung. Mungkin yang kita ingat, yang kita lupa lebih banyak daripada yang kita ingat. Karena niat ini membersamakan kita di dunia dalam kebaikan dan juga kelak tentunya di akhirat mempertemukan kita kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ngomongnya mulai dari yang mana nih? Pak Eko. Mau peletakan batu pertama. Untuk chapter 1 gitu kan ya. Chapter 1 peletakan batu pertama. Nabi SAW, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengingatkan kita bersama, kalau kita kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj, bahwa hidup orang beriman itu nggak bisa jauh dari bangunan ini. Kalau kita benar-benar beriman, hidup kita tuh nggak bisa jauh dari bangunan ini. Baik yang kecil di rumah kita, maupun yang sedang musola kita, ataupun yang besar masjid kita yang menampung lebih banyak.
Dan kehidupan orang beriman nggak bisa pisah. Dan semua solusi dari masalah itu ada di sini. Serumit apapun hidup kita itu selesai di sini. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia di muka bumi ini yang beban hidupnya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang hadir itu. Terus yang membangun ini dapatnya apa? Dia dapat semua yang menunaikan kebaikan di sini. Umur kita terbatas Bapak Ibu. Bagaimana caranya umur kita terbatas bisa dapat kebaikan ini? Caranya adalah walaupun kita sudah wafat, pahala masih terus. Nah, yaitu salah satunya adalah binaul masjid, bangun masjid. Setiap ada orang sholat, setiap ada orang ngaji, setiap ada orang melakukan kebaikan dan kebaikan itu diterima oleh Allah, semua yang berkontribusi pikirannya, tenaganya, hartanya untuk bangunan ini dia dapat. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, sab'un, ada 7, yajri ujuruhum ilal abdi ba'da mautihi. Ada 7 amalan yang mana pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya setelah dia wafat. Ini pahalanya nggak berhenti, alirannya terus ngalir. Dan pasti mengharap pahala dari Allah. Dan jadikanlah diri kita yang mendukung kebaikan, bukan yang menghalangi kebaikan. Beruntunglah mereka yang dalam hidup ini menjadi pembuka kebaikan, menjadi pengunci kebaikan. Dan merugilah mereka yang dalam hidup ini menjadi pengunci kebaikan, menjadi pembuka keburukan. Yang punya link, punya jaringan bisa dimanfaatkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, membangun masjid itu lari maraton. Terus maka tidak ada yang tidak berhasil, tidak ada yang kemudian gagal di dalam membangun masjid. Semua cara yang bisa, semoga apa yang diniatkan menjadi amalan kebaikan untuk kita bersama. Song-song Ramadan manfaatkan untuk kemudian kita memohon kepada Allah diberikan kesehatan fisik, diberikan kesehatan batin, dicukupkan harta rezeki kita sehingga kita bisa membantu kita untuk melakukan amal kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum, astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Demikian tadi siraman rohani atau tausiah yang alhamdulillah disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Qasim LC. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat diri kita sekalian, menambah keimanan kita semua, menambah kecintaan kita kepada masjid yang insya Allah akan kita renovasi di akhir Ramadan nanti, dimulai dengan itu. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Nur Qasim LC yang mungkin cukup lama berdiri di depan. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, dapat bertemu kita selalu pada apabila kita perlukan. Dan juga terima kasih kepada hadirin dan hadirat yang telah sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Insya Allah semuanya tentunya membawa kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga buat tim hadroh yang dipimpin oleh Ustaz Andrew atau Ustaz Muhsin Andriansa. Terima kasih sekali lagi, selalu siap sedia apabila saya memerlukannya. Mudah-mudahan semuanya sehat dan membawa kebaikan buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini usai sudah seluruh rangkaian acara kita. Mohon maaf apabila saya selaku pembawa acara ada kata-kata yang kurang berkenan yang datangnya dari saya, karena kebenaran saya sendiri dan yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dato, ya, Pak Dato, silakan kemarin, Pak Dato tolong seksi dokumentasi.